Berbicara tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu tindakan di mana seseorang memberikan atau menerima informasi dari orang lain tentang kebutuhan, keinginan, persepsi, pengetahuan, atau kondisi afektif. Komunikasi dapat bersifat sengaja maupun tidak disengaja dan dapat menyangkut sinyal-sinyal konvensional maupun tidak konvensional, dan dapat terjadi lewat modus lisan maupun lain-lainnya. Unsur-unsur komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kedua, komunikan, orang yang menerima pesan. Dan yang ketiga, ada pesan atau informasi yang diterima dan dikirim. Ada media. Medianya itu seperti bahasa. Ketika kita menyampaikan pesan melalui lisan, medianya itu adalah bahasa. Ketika kita menyampaikan lewat telepon, berarti kita melalui perantara telepon. Dan yang kelima, ada feedback dari penerima pesan tersebut. Selanjutnya, kita berbicara tentang miskomunikasi. Miskomunikasi merupakan kesalahan dalam menyampaikan maksud dan tujuan baik dari penerima maupun pengirim informasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya miskomunikasi. Yang pertama, dari pengirim. Pengirim tidak menyusun kata dengan baik sehingga terjadi kesalahan dalam penyampaian komunikasi. Dari penerima. Penerima dalam kondisi tidak konsentrasi sehingga apa yang dibicarakan dan diinformasikan berbalik 180 derajat. Yang ketiga, dari pesan, lisan, tulisan, dan gerak tubuh. Pengirim menyampaikan informasi tidak jelas dalam lisan. Dalam tulisan, penulis menulis informasi tidak beraturan dan tidak bisa dibaca. Dalam gerak tubuh, pengirim melakukan gerak tubuh tidak sesuai dengan yang diinformasikan. Itulah penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Masih berbicara tentang miskomunikasi, kita ambil contoh di daerah Parepare. Suku Bugis itu banyak macamnya, berbagai logat dalam suku Bugis di Parepare. Kita ambil contoh buah semangka. Buah semangka dalam Bugis Pare itu dikatakan bandike, sedangkan ada daerah Bugis lainnya di luar Parepare. Jika kita mengatakan bandike, arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah pepaya. Jadi ketika kita berjalan-jalan ke daerah tersebut, kita menggunakan bahasa Bugis yang sering kita gunakan. Ketika kita meminta bandike, maka bisa saja yang mereka bawakan adalah pepaya, karena memang dalam bahasanya bandike itu artinya pepaya. Itulah bisa terjadi miskomunikasi karena perbedaan perbedaan budayanya. Ada juga di daerah Parepare, ketika hujan kita mengatakan bosi dalam bahasa Bugis. Tapi ada salah satu daerah, ketika kita mengatakan bosi itu dapat menyinggung seseorang, karena dalam artian mereka bosi itu artinya bau. Jadi mereka menganggap kita mengatakan orang itu bau. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan budaya kita di daerah lain, karena budaya kita belum tentu baik untuk budaya daerah lain. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi dan miskomunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.